Perkenalkan, nama saya Elfrida Pasaribu, NIM 1930 1090 1006, Prodi Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksperimen-eksperimen yang mendasari teori relativitas khusus. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian teori relativitas khusus. Yang kedua, beberapa eksperimen yang mendasari teori relativitas khusus. Yang ketiga, rumus-rumus teori relativitas. Pengertian teori relativitas khusus. Teori ini disebut khusus karena dia berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu, atau khusus dari rangka referensi inertial dalam waktu datar, di mana efek gravitasi dapat diabaikan. Relativitas khusus memiliki berbagai konsekuensi yang telah dibuktikan oleh eksperimen-eksperimen dan mencakup diantaranya kontraksi panjang, dilatasi waktu, masa relativistik, batas kelajuan tertinggi, ekuivalensi, massa energi, kelajuan kausalitas, dan relativitas simultanitas. Beberapa eksperimen-eksperimen yang mendasari teori relativitas khusus, yaitu yang pertama, percobaan Fizeau tahun 1851, mengatakan bahwa menghitung laju cahaya dalam media yang bergerak dengan hasil yang konsisten dengan penambahan relativistik kecepatan yang sejajar. Yang kedua, percobaan Michelson-Morley, yaitu tahun 1881 dan 1887, mengatakan bahwa mendukung postulat mendeteksi suatu kecepatan acuan yang mutlak tidak mungkin dilakukan. Yang ketiga, percobaan Troughton-Noble, yaitu tahun 1903, mengatakan bahwa torsi kapasitor tidak bergantung pada posisi dan kerangka acuan inersia. Yang keempat, yaitu percobaan Rayleigh dan Brace, yaitu tahun 1902 dan 1904, mengatakan bahwa kontraksi panjang tidak menghasilkan bias ganda bagi pengamat yang ikut bergerak sesuai dengan prinsip relativitas. Transformasi dan postulat relativitas. Yang pertama, relativitas Newton, yaitu teori relativitas berhubungan dengan kejadian-kejadian yang diamati dari kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan di mana hukum 1 Newton atau hukum inersia berlaku. Yang kedua, transformasi Galileo. Relativitas berhubungan dengan kedua kerangka acuan yang saling bergerak dengan kecepatan konstan. Yang ketiga, postulat relativitas khusus. Pada tahun 1888, Hertz berhasil membuktikan hipotesis Maxwell bahwa cahaya termasuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara dengan kecepatan C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Rumus-rumus teori relativitas. 1. Dilatasi waktu. Dilatasi atau pemekaran waktu adalah dampak dari anggapan bahwa waktu tidak mutlak tetapi relatif. Dengan rumus delta T sama dengan delta T0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan gamma delta T0, di mana delta T0 sama dengan waktu sejati, yaitu waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Delta T sama dengan waktu relativistik, yaitu waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. 2. Kontraksi panjang. Panjang adalah jarak dua titik yang diukur. Pada dilatasi waktu, selang waktu yang diukur berbeda, sedangkan selang waktu adalah jarak dibagi kelajuan. Dengan rumus L sama dengan 1 per gamma L0 sama dengan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat L0, di mana L0 sama dengan panjang sejati, yaitu panjang dua titik yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kedua titik. L sama dengan panjang relativistik, yaitu panjang dua titik yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kedua titik.
Ketiga, massa relativistik, yaitu berdasarkan pada teori relativitas khusus, massa benda yang bergerak akan lebih besar dari massa yang diam. Massa relativistik ini mengikuti persamaan M sama dengan M0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan Y M0, di mana M0 sama dengan massa diam, yaitu massa jika benda dalam keadaan diam. M sama dengan massa relativistik, yaitu massa jika benda bergerak. 4. Momentum relativistik. Setiap benda yang memiliki massa dan kecepatan pasti memiliki momentum. Jika kita gunakan persamaan massa relativistik pada persamaan momentum, maka dihasilkan persamaan momentum yang baru, yaitu momentum relativistik. Dengan persamaan P sama dengan MV, sama dengan gamma M0V, sama dengan M0V per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, di mana P sama dengan momentum relativistik. Yang kelima, energi relativistik. Menurut teori relativitas khusus Einstein, energi merupakan hasil perkalian dari massa dan kuadrat kecepatan mutlak, sehingga terdapat kesetaraan antara massa dan energi. Hukum ini dikenal dengan hukum kesetaraan massa energi Einstein, dengan persamaan yaitu E0 sama dengan M0C kuadrat, E sama dengan gamma N0 sama dengan Y M0C kuadrat, sama dengan M0C kuadrat, di mana E0 sama dengan energi diam, E sama dengan energi total. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang eksperimen-eksperimen yang mendasari teori relativitas khusus. Saya Elfrida Pasaribu, saya ucapkan terima kasih.